nanti judulnya alokasi pembelajaran berapa. Kalau untuk cuma 1 hari, berarti 1 hari dia 1 kali pertemuan. Kalau bikin 1 minggu, berarti 5 kali pertemuan. Lebih simpel kan? Ya. Terus apa saja Bu yang ada di dalam RPP itu? Kelompok 1 akan menjelaskan atau menampilkan membuat RPP ya. Kami mengambil topik binatang ciptaan Allah, subtopiknya binatang peliharaan. Pembukaan berbaris, terus berdoa. Pas pembiasaan, pas waktu awal, pas awal di kelas, anak-anak membaca doa, terus membaca hadisnya karena kita binatang peliharaan, kita membaca hadisnya kasih sayang. Terus kita pembiasaannya kalau di sekolah itu anak-anak murojaah, surat-surat pendek. Terus sebelumnya ini perkenalkan dari kelompok 2 dan saya yang akan mewakili rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka dengan topik anggota badan dengan subtopik tinggi badan untuk kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Alokasi waktu 7.30 sampai 10.30, 3 jam ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak dapat membiasakan berdoa dengan khusyuk sebelum melakukan kegiatan, lalu terbiasa mengucapkan rasa syukur atas anugerah anggota tubuh yang sempurna, lalu membiasakan menghargai hasil orang lain yang berkaitan dengan tema, lalu membedakan konsep tinggi rendah, menyebutkan tinggi badan dirinya dan 3 orang temannya, lalu menceritakan ukuran tinggi badan dirinya dan temannya. Di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil kertas, telapak tangan, dan alat ukur peninggi badan. Untuk kegiatan di luar yaitu alokasi waktunya 30 menit, yaitu melakukan gerakan fantasi pohon bergerak ke kiri dan ke kanan jika ditiup angin kencang sambil bernyanyi dan berbaris, lalu rindang, ini batangku dan ini rantingku. Jika aku ke kanan, krek krek krek. Jika aku ke kiri, krek krek krek. Jika aku terkena angin, jika aku terkena angin, lagi ya. Aku pohon apel yang rindang, ini batangku dan ini rantingku. Jika ke kanan, krek krek krek. Jika aku ke kiri, krek krek krek. Jika aku terkena angin, jika aku terkena angin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan subtopik sekolahku. Topiknya adalah lingkungan. Alokasi waktu dari jam 7.30 sampai 11, 3 jam. Dimulai dengan pembiasaan morning
reading, anak-anak membaca intro atau bacalah. Jadi diseling antara intro dengan bacalah. Kemudian berbaris berbaris. Biasanya setiap menit periksa kuku kebersihan. Kemudian masuk kelas. Saat di kelas, murojaah, surat dan hadis serta doa harian dilakukan secara bergantian. Untuk CP-nya, jati diri anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan. Dari segi agama, dikenalkan hadis tentang kebersihan. Ana ghurfatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ketiga, segi literasi, anak mengenal dan memahami fungsi dari contoh gambar yang nanti akan ditunjukkan. Tujuan pembelajaran: 1. Membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yes, I'm ready. Siap? Tepuk sekolah. Ada kelas, ada bu guru, banyak teman, banyak mainan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Selanjutnya kita ke nyanyi sekolah. Apa? Hadis kebersihan. Anak topatu minal iman. Anak topatu minal iman. Anak topatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ulangi lagi kelompok Pak. Dibentuk segitiga. 1, 2, 3. Segitiga, segitiga, segi empat yang kecil, segi empat buat pintu. Gambar apa namanya? Sekolahku, sekolahku, sekolah, sekolahku, sekolahku sangat bersih, sangat sekolahku, ku cinta sekolahku. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 membuat perencanaan pembelajaran untuk kelompok B, topik Indonesiaku, subtopik negaraku. Waktu dari pukul 07.30 sampai 10.30. Tujuan kegiatannya yang pertama yaitu anak dapat mempraktekkan perilaku baik. Yang kedua, anak menyebutkan persamaan. Yang ketiga, anak menunjukkan rasa ingin tahu terhadap budaya-budaya yang berbeda darinya. Yang keempat, anak dapat menghargai keberagaman. Yang kelima, anak mampu menirukan simbol atau huruf. Dan yang keenam, anak dapat mengelompokkan bentuk. Untuk kegiatannya, kegiatan pembukaan, sebelum kegiatan menghafalkan surat, hadis, doa dan asmaul husna. Kegiatan intinya yaitu yang pertama, anak dapat menyebutkan salah satu contoh perilaku baik, misalnya membantu ibu guru, bermain bersama teman-teman. Lalu anak dapat berani tampil ke depan menyebutkan alamat tempat tinggalnya masing-masing. Lalu guru bertanya siapa saja anak yang tinggalnya sama, misalnya satu gang atau satu komplek gitu. Yang ketiga yaitu anak mewarnai gambar rumah, atau anak juga kegiatannya bisa melipat bentuk rumah, membuat menggunting dari bentuk geometri menjadi bentuk rumah. Lalu guru bercerita tentang macam-macam budaya dan anak bertanya perbedaannya apa. Jadi kita menyiapkan gambar. Di sini gambarnya gambar baju adat, ya, baju adat ada misalnya 3 atau 4. Tanah air Indonesia nama negaranya, burung Garuda lambang negaranya, Pancasila dasar negaranya, merah putih benderanya, presiden itu pemimpinnya. Tepuk bendera,
merah putih, merah di hati. merah, benderaku, merah putih, atas merah, berani, bawah putih, suci, merah putih, merdeka. 2, 3. Indonesia Itu negaraku, merah putih, itu benderaku, Pancasila, dasar negaraku, burung Garuda, lambang negaraku. G-O-D, G-O-D, good job, good job, good job, good job, keren banget. Kemudian satu lagi, tadi lagu secara spontan ibu bikin bisa, ya, tepuk apalagi udah hatam. Nah sekarang kita tambah, gimana kalau kita cari rancangan kegiatan bermain. Tujuannya kita udah tahu tadi, bawahnya kegiatan bermainnya apa. Nah itu step by stepnya semacam kaulinan Sunda. Misalnya ore-ore yang teh ada orang dua, anak-anak yang lain muriling, itu kan pasti buatan manusia, iya enggak? Ada orang yang menciptakan itu, iya enggak? Nah, kenapa Bu Guru enggak? Gitu. Coba ciptakan kreasi apa? Kaulinan-kaulinan, permainan-permainan. Kan lagu udah biasa, tepuk udah biasa. Buat misalnya ketika tema ini mau mengenal ini, topik ini, Ibu angkat permainannya dengan cara begini. Supaya nanti tidak jatuhnya 3M lagi. Yang tadi melipat, menggunting, mewarnai. Apa nih yang beda? Gitu ya. Jadi dicoba, insya Allah inovasinya nanti. Saya yakin guru-guru RA ya tadi aja sebentar doang udah keren banget kan. Apalagi kalau nanti selama kita ngajar, kita berusaha untuk menciptakan minimal 1 bulan 1 permainan misalnya. Ditantang nih sama ibu kepala sekolahnya. Ibu guru bikin satu macam permainan apa yang bisa meningkatkan pengetahuan anak dan mereka lebih senang belajar. Nah apalagi yang tadi dengan berbagai sumber kan, ada pakai batu, pakai apa. Terus tadi juga menarik ada menyusun huruf. Nah itu merupakan salah satu kegiatan keaksaraan atau literasi. Sesuai dengan tahap perkembangan anak, pakai apa? Pakai kartu, pakai batu, disusun batunya mengikuti huruf, bentuk hurufnya, gitu ya, seperti itu. Boleh kalau seperti itu, ya itu sangat bagus karena sesuai tahap perkembangan anak. Dan juga ada unsur sensori motor, karena nanti anak untuk menyusun batu aja bagi mereka butuh pengorbanan ya. Pegang batu satu-satu, ntar berantakan lagi, sabar, disusun lagi seperti itu ya. Nah banyak sekali berarti yang kita temukan hari ini. Mudah-mudahan semua bisa saling sharing terus ya Bu. Tadi kan udah tahu nih dari kelompok 1 luar biasa ya tadi yang didapat apa kelebihannya, catat ya. Kemudian dari kelompok 2 apa tadi refleksi atau apa, catat. Kelompok 3 apa, kelompok